Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Azahra, Pendidikan Tata Busana B 2020 Universitas Negeri Medan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pelayanan prima pada usaha alat jahit. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan hasil dari observasi saya. Yang pertama, mengenai keluhan-keluhan pelanggan terhadap pelayanan di toko alat jahit Sinar Abadi. Ada beberapa keluhan pelanggan yang terdengar oleh saya. Yang pertama, pegawai toko yang tidak ramah, lalu pelayanan yang terlalu lama dan mendahulukan yang berlalu datang. Selain itu, barang yang mereka jual terlalu mahal dan barang di toko ini kurang lengkap. Selanjutnya, mengenai hasil riset saya terhadap pelayanan di toko alat jahit Sinar Abadi. Yang pertama, dilihat dari aspek pelayanannya. Toko ini memiliki pelayanan yang kurang baik, karena pegawai toko yang kurang ramah dan bersahabat terhadap pelanggan. Contohnya, ketika ada pelanggan yang datang, mereka menanggapi dengan jutek dan judes. Mau apa, Kak? Walaupun pelayanan mereka kurang memuaskan, toko tersebut lumayan ramai dikarenakan toko alat jahit terdekat hanya di toko tersebut. Yang kedua, dilihat dari sarana dan prasarananya. Toko ini menyediakan bangku untuk pelanggan, namun tidak hanya terdapat satu bangku, sehingga pelanggan yang lain mengeluh karena menunggu lama sambil berdiri. Selain itu, area parkir yang dimiliki toko ini kurang luas. Letak toko ini di pasar pagi yang sangat ramai, sehingga parkir toko ini cukup sempit. Saat jam-jam sibuk, toko ini terlihat sangat padat, dikarenakan tempat menunggu antrian yang seperti lorong, sehingga pelanggan terlihat rapat dan berjajar. Maka yang ketiga, kita lihat dari aspek kualitas produknya. Toko ini cukup lengkap untuk aksesoris pelayan. Namun, untuk alat-alat jahit yang disediakan kurang lengkap, sehingga pelanggan harus mencari ke toko yang lain. Lalu yang keempat, dilihat dari segi harganya. Menurut saya, toko ini menjual jasa dan produk dengan harga yang cukup mahal. Dikarenakan toko alat jahit terdekat hanya di sini, sehingga mereka menaikkan harga cukup drastis. Contohnya, untuk menjahit obras satu baju dibanderol seharga 18.000. Padahal umumnya satu baju dibanderol sekitar Rp8.000 sampai dengan Rp11.000. Dan untuk alat jahit seperti kapur jahit dibanderol dengan harga Rp17.000. Pada umumnya kapur jahit hanya seharga Rp12 sampai Rp13.000 saja. Yang kelima, mengenai segi emosional pelanggan. Dalam hal ini, pelanggan merasa kurang terpuaskan terhadap pelayanan yang diberikan toko ini, terutama pelayanan yang diberikan oleh pegawai yang kurang ramah, sehingga membuat pelanggan kesal karena merasa kurang dihargai. Berikut adalah dokumentasi saya selama saya melakukan riset di toko tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa ide saya. Jadi, pelanggan itu tidak membeli produk yang kita tawarkan, tetapi membeli pelayanan yang kita berikan. Jika pelayanan kita baik, ramah, penuh perhatian, dan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan pada saat mereka datang dan melihat, maka dari melihat, kemudian mereka mencoba,
meneliti, sampai akhirnya memutuskan untuk membeli. Keluhan pelanggan terhadap toko ini yaitu pelayanan yang kurang ramah. Dalam melayani pelanggan, pegawai sangat tidak ramah dan tidak sopan, sehingga pelanggan terkadang malas untuk kembali berbelanja di toko ini. Selain itu, toko ini memiliki harga jasa dan produk yang sangat mahal. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan toko ini untuk meminimalisir dan mengatasi keluhan pelanggan? Nah, upaya yang dapat dilakukan toko untuk meminimalisir dan mengatasi keluhan pelanggan yang merasa kurang puas terhadap pelayanannya adalah memperbanyak senyum dan ramah terhadap pelanggan, walaupun terhadap pelanggan yang cerewet sekalipun. Kita harus melayani dengan sabar dan senyum. Selain itu, mengenai harga yang cukup mahal, saya rasa tidak apa-apa jika kita menjual barang ataupun jasa mendapatkan untung yang sedikit tetapi banyak pelanggan. Seperti prinsip orang Cina, berdagang untung sedikit tetapi pelanggan ramai dan puas. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai hasil riset pelayanan prima di suatu alat jahit, di suatu usaha alat jahit. Saya mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.